Jakarta kita biasa kan teori Jakarta. Beda kita ada ngobrol-ngobrol ke sama Mas Anang ya. Ya. Iya. Kenal kita. Iya. Baik. Ya, kalau saya kan cuma ngeliat apa? di viral-viralnya doang. Enggak, ada yang viral. Apaan jadi viral-viral di mana-mana Enggak, begitu? enggak. Hah? Aduh, Ayo Mas, minumnya apa? enggak. Lagi puasa kan? Tapi buat ini harus siapin. Wow, ya apa coba pejabatnya begini ngeri kita. Enggak. Sebenarnya udah punya cucu belum yang kemarin nih tadi ya? Kemarin lepas. Jadi Tapi enggak. mudah banget. Siapa? Oh, iya. Mudah banget. Ya, Kita kan? ngeliat aja Indonesia Idol suka lihat nih orang baik. Kapan ketemu juga sekarang? Iya. Boleh buka juga saya sehat. Enggak, kita udah PCR tiap hari masuk kantor swab. Ya saya mengarimaan namanya pakai. Saya kan ngadepin COVID paling relax. Oh gitu ya? Paling relax. Saya itu satu keluarga kena kemarin. Hmm. Saya kan nemenin. Hmm. Nah semua saya nemenin. Saya alhamdulillah sampai sekarang Iya. oke. Aman sampai sekarang saya doang di rumah yang nggak kena. Semuanya kena. Saya alhamdulillah sampai hari ini nggak kena. Iya, orang baik. Iya. Orang baik. Happy Orang aja. baik harus jagain orang baik. Iya. Gitu loh. Kan kalau Happy kena semua aja. ya bagus kan. Terus Iya. ada satu yang nggak kena. Happy Kalau saya aja. sejak COVID itu kan biasa orang naik mobil, saya masukin bareng ngobrol nggak? Oh gitu. Oh iya enggak. Kita kan nggak tahu orang di jalan ketemu naikin mobil kan ada PCR. Udah di Jakarta terus ya? Iya, tapi kan sekarang nggak ada kegiatan di Jakartanya. Iya. Nggak ada kegiatan. Saya di kampung. Jadi selama COVID itu saya bangun kampung kelahiran. Jadi ditatain, ada ruang bermusik, ada begitulah. Nanamin banyak pohon, gitu. Nanti cerita ke saya. Soalnya banyak yang unik dari Mas Dedi. Wah. Unik. Yuk kemarin nggak betah jadi anggota DPR. Bukan bidangnya jangan. Bukan. Jujur bukan. Sebetulnya bukan masalah saya tidak betah di Parlemen. Jadi dari keluarga saya semua politisi. Ya. Semua keluarga politisi. Jadi kemarin perjuangan saya di rancangan undang-undang musik Nah, itu kan perjuangan legislasi tentang industri musik pertama di Indonesia. iya, Itu perjuangan pertama yang saya lakukan di Parlemen. iya. Makanya bisa masuk prolegnas prioritas. Itu kan seluruh fraksi nggak ada yang nolak dengan undang-undang. Nggak ada. Jadi tidak berhasilnya itu bukan gara-gara parlemen. Biasanya kan parlemen Ya. terlalu kuat dengan fiksi Ya, fraksinya, kan? untuk itu sepakat. Kayak undang-undang lingkungan konservasi yang sekarang. Nah, terus undang-undang Minols, kan di dalamnya yang Iya, masalah. Ini betul. sama sekali. Jadi saya gerilya 4 tahun di parlemen. Itu saya gerilya tentang Jadi problemnya apa? problemnya. Jadi masalah pemahaman masyarakat. Jadi masyarakat musik itu pemahamannya kan memang teman-teman yang di luar, anak-anak yang muda, yang milenial maupun yang lama juga. Musik memiliki aturan legislasi seperti itu, ditakutkan nanti ujung-ujungnya adalah kepada kebebasan berkarya, kan begitu. Nah, mengajukan di undang-undang kan ada dua gerakan yang kita lakukan, gerakan politik maupun gerakan secara aturan, kan? Secara gerakan politik, kenapa berhasil ya sampai prolegnas prioritas? Itu urusan politik. Lu jangan tanya kenapa itu jadi. Itu urusan politik gitu. Nah, di dalam menyusun itu kan ada aturan di 2011 kan, Ya. tentang undang-undang kan.
Itu kan memang harus dipegang dulu setelah kita bikin, Ya. dimasukkan ke tim menggodok dulu, Ya. setelah digodok dirubah sesuai dengan maunya parlemen dulu. Ya, dikasihin. Setelah maunya parlemen disampaikan ke publik untuk dicerna oleh Ya, publik. persis. Kalau nggak suka nggak apa-apa, mana aja yang nggak suka. Ya. Nanti kita bahas kembali sampai dibikin panja di dalam. Nah, memang uniknya undang-undang permusikan kemarin bisa sampai seperti itu. Itu panjanya belum ada. Itulah hebat pergerakan saya di parlemen sampai prolegnas prioritas. Karena saya maju, karena saya sempat masuk ke Balek. Jadi terakhir itu kan memang dimasukkan ke Balek karena Komisi 10 nggak bisa, slotnya penuh. Akhirnya dimasukkanlah ke Balek. Saya masuk lewat jalur Balek. Akhirnya pimpinan, udah anak masukin Balek. Akhirnya saya di Balek. Di Balek saya berjuang tuh di situ sampai bisa meyakinkan 10 fraksi. Sampai saya ajak anak-anak rapat besar di Balek. Berhasil. Setuju kita udah dengan kita nggak akan masalah. Nah, sosialisasi ke bawah sampai membuat pembentukan panja, bener-bener panja rancangan undang-undang musik. Itu banyak terjadi pergolakan di bawah mengenai bocornya rancangannya dulu bocor. Ribut di warga lah ya. Ributlah di bawah karena ada pasal-pasal ya. Bahasa undang-undang kan memang letterlet. Bahasa undang-undang. Bahasa undang-undang Bahasa kan hukum. Bahasa hukum. Jadi bisa orang-orang berpikir aneh-aneh kan. Jadi anti multi tafsir. Nah, makanya saya bilang itu masih RUU. Lu boleh mengkritisi itu. Silakan kritisi, nanti setelah dikritisi biar kita serahkan lagi ke badan legislasi. Nanti kita rumuskan, membikinlah panja undang-undang dulu. Itu makan waktu lagi, bisa setengah tahun. Untuk studi banding lagi, ini lagi, memecah lagi ulang sampai seperti apa sih maunya antara stakeholder, pemerintah, seperti apa maunya. Setelah itu baru kita rumuskan lagi, itu masih ada step. Diuji lagi nanti di paripurna. Di paripurna aja dari 514 orang waktu itu. Nggak setuju satu aja masih nggak bisa naik gitu barang, dia bilang. Nggak bisa naik gitu barang, ntar dulu, jadi masih panjang. Tapi ayo kita golkan dulu sampai ke titik tersebut. Sampai menuju titik tersebut, itu nanti kita undang kalian semua masuk ke parlemen untuk memberikan masukan. Nah itu, makanya waktu itu ada salah satu stasiun televisi yang minta saya untuk menjelaskan dengan detail. Pertanyaan dia pinter, ngerti. Mas, udah ada panja belum? Belum. Wah, belum ada panjanya, belum om. Tapi kok bisa? Nah itulah pergerakan politik. Lu jangan tanya pergerakan politik di situ. Nah ini sekarang kita nyusun, ngerapiin. Jadi anak-anak itu udah menolak dulu di bawah Karena tanpa. dianggapnya itu barang jadi. Iya, padahal karena kan menarik prolegnas prioritas. Iya. Kan tahunan harus jadi prolegnas prioritas. Tapi juga draft kan. Nah, tapi kan itu masih draft. Jadi pemahaman tersebut akhirnya jadi ribut yang tidak terkendali. Akhirnya dibikinlah konferensi slang waktu itu di Potlot. Saya lewat Potlot, kita rapat di Potlot besar-besaran. Akhirnya memutuskan untuk ya udah kita tarik dulu. Maksudnya teman-teman maunya diturunin biasa, jangan diteruskan dulu, kita kaji kembali gitu ya. Tapi ada yang ngotot untuk turunin aja. Akhirnya saya kan nggak mau ribut. Ya udahlah jangan ribut, tapi perjuangan ini pernah terjadi di parlemen. Saya tarik. Gak jadi. Saya turunin, yang marah Mas Bambang. Nah ini perjuangan lu 5 tahun di parlemen loh. Makanya Mas Bambang waktu itu bikin tulisan di Kompas khusus kan. Suara pimpinan parlemen terhadap revisi undang-undang permusikan. Dia jelaskan cerita itu. Bahwa ini masih draft dan ini perjuangan anak selama 5 tahun di parlemen. Iya, sayang kan? Oh sayang, semua akhirnya sekarang banyak yang mengerti. Oh begitu ya. Ulang lagi, kesempatannya belum tentu ada yang ngurus lagi. Ya. Kan yang gitu-gitu kalau nggak ada konsen perorangan, ngurus nggak bisa. Saya sekarang misalnya ketua tim panja undang-undang konservasi. Itu 17 tahun. Undang-undang pemajuan kebudayaan sama. Ini saya masuk 2014. Undang-undang kebudayaan itu sudah 3 periode. Dulu undang-undang kebudayaan. Nggak setuju semua kan sampai 3 periode. Di 2014 kemarin
itu dirubah menjadi pemajuan sesuai dengan bahasa yang ada di Undang-Undang 45. Kan negara mengadakan pemajuan kebudayaan, akhirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah itu baru diterima setelah 15 tahun, baru jadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Itu baru terjadi. Iya, itu kalau nggak ada orang, individu yang concern, Oh ya, terus detil kesana kemari, Oh, nggak bisa. nggak bisa. Saya itu 5 tahun ngurus itu. Ya kan, nggak bisa yang kayak gitu. Harus ada orang yang memang begitu. Kayak Mas Anang itu kan, kalau nggak ada nggak akan bisa. Bisa nggak disia-siakan. Aduh, udahlah. Tapi saya makanya jadi kalau dibilang saya di parlemen itu suka, saya suka. Karena perjuangan di pejabat publik memang di situ yang terjadi. Bagus, pikiran kita terbuka tentang negara, tentang tata negara dan seterusnya. Suka, saya terus terang saya suka. Cuman kemarin apa ya? Ini di rumah nunggu saya untuk kerja lagi, Iya. konten dan macam-macam kan Wah. nggak ada saya, anak-anak nggak mau. Manajer keluarga. Akhirnya udah. Yaudah aku balik dulu ke keluarga dulu 5 tahun sembari ilmu yang saya terima dari parlemen saya sebar lagi ke bawah. Saya sebar ke bawah sekarang banyak teman-teman kalau sering datang ke sini banyak ngobrol sama saya tentang parlemen. Dan ini sih kita ini kan Indonesia ya. Indonesia itu selalu jalan sendiri-sendiri. Kebudayaan itu kan satu kesatuan sistem nilai. Ya memang. Dan itu adalah kebijakan negara untuk Betul. mengayomi, Betul. melindungi, dan kemudian menata pembaruan Iya. budaya. Nah itu isinya 517 itu. Iya. Nanti kita ini kan sendiri-sendiri. Jadi di manapun bermusik itu bagian dari negara. Gitu loh. Karena itu identity. Nggak, makanya sayang 517 itu sampai sekarang blueprintnya belum dibikin. Identity kita ini aneh-aneh. Banyak nanti di podcast yang saya mau tanyain secara sistem. Detail banyak hal yang unik dari Kita Mas. nanya sekarang, bukan ditanya. Mas ini kan kontennya Mas, gak apa-apa. Ini yang kontennya nanti banyak pertanyaan juga. Boleh. Gitu. Jadi sibuk di Jakarta terus ya? Enggak, banyak kan di Di kampung. kampung. Di mana? Di Purwakarta. Enggak di Subang. Namanya Subang. Lubur Pakuan, tempat kelahiran saya di situ. Nah besok ada teman-teman pas setiap purnama kita ada pagelaran musik di alam di area terbuka dekat sawah gitu. Nana baca bermusik, menari, sastra. Tiap purnama itu, jadi bagi kita purnama itu sesuatu yang ditunggu. Judul ininya nyawang bulan. Jadi memandang bulan. Kita dan itu membuat orang bahagia dan itu buat orang imunnya baik. Sebenarnya kan gitu loh. Ya, orang senang ya imunnya bagus. Gitu. Nah kita ini kan yang hilang di negeri ini adalah tradisi. Musik menjadi sebuah tradisi kehidupan masyarakat. Gitu loh. Itu mulai hilang loh mas. Bola tradisi kehidupan masyarakat hilang hari ini. Dulu main bola antar kampung, antar RT walaupun ujungnya bertengkar. Nggak apa-apa lah. Silaturahim Nggak lebih. masalah gitu. Silaturahim. Sekarang hilang loh. Yang kayak gitu anak-anaknya semuanya main gitu kan. Saya khawatir ke depan itu nggak ada lagi pemusik, nggak ada lagi olahragawan. Karena kulturnya nggak terbangun. Dan di Indonesia itu saya lihat semua orang hebat itu bukan karena sekolahan. Banyaknya ya. Iya, banyak kan karena bakat aja. Iya. Iya kan? Etos kerja. Atas kerja. Ya ujungnya juga karena bakat butuh. Kata orang suka. Iya. Iya. Itu yang Iya. betul. Siapa pencipta lagu kan banyak yang nggak sekolah not balok kan? Ada juga kan? Banyak. Banyak ya? Saya enggak. Dani enggak. Nggak sekolah not balok kan? Enggak. Semua lahir dari alam. Itu. Dan yang lahir dari alam itu abadi. Lahir dari alam. Banyak kan. Makanya. Belum ada yang sekolah sedikit. Sedikit ya. Banyak kan sih. Yang pencipta lagu memang pelajaran saya tidak ada sekolahnya juga. Iya. Pencipta lagu tidak ada. Ya memang tapi dasar ngerbal itu wajib. Dan bagi seniman itu seluruh keadaan itu karya. Betul. Tapi seniman tuh nggak boleh terlalu tenang. Karyanya suka jelek. Kalau kena peristiwa ya. Ya saya paham
itu gitu loh. Memang seniman Peristiwa harus itu ada momentum. tantangan. Iya, Momentum peristiwa semua. itu. Apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang di Semakin terjepit hatinya semakin sakit, seniman itu semakin berkarya dan semakin membuat orang semuanya. semakin sakti. Semakin sakit. Semakin jatuh cinta juga semakin sakit. Semakin sakti. Makanya seniman banyak yang sering jatuh cinta kecuali Mas Anas. Katanya seniman mah gini, peseniman tuh sering memelihara kepedihan dalam dirinya. Karena di situ produktivitas. Bener. Ya itu apa ya? Itu data yang otentik. Dan pemimpin itu harus seniman. Oh gitu ya? Loh, Iya sih, Bung Karno pelukis. ya kalau pemimpin Iya. tidak seniman, bagaimana dia menderai sebuah negara, sebuah daerah menjadi sebuah impian? Ayo gimana? Ya, harus punya daya. Kan harus jalannya harus berkesenian, seni jalannya nyeni, pagar-pagarnya harus nyeni, bangunannya harus nyeni, pakaian pegawainya harus nyeni, makanannya harus nyeni, semua bahasa-bahasa pemimpinnya dalam berucap harus nyeni. Nah, problem kita hari ini banyak pemimpin yang tidak memiliki nilai seni. Akhirnya memimpinnya kan jadi produknya kaku semua, tidak menjadi peradaban. Iya. Gitu. Mas, puasa. Udah, cukup. Buat dia aja nanti. Nanti buat dia. Pas podcast dia suruh makan, kasih apa? Kalau yang ini belum makan nih, jatahnya gede biasanya. Oke, kasih ya, nanti kita Sambung lagi. ngobrol lagi. Kasih kamu makan, dress. Pengen puasa ya puasa aja. Puasa ya. Nggak pakai apa-apa, kan nggak punya tujuan apa-apa. Karena Senin Kemis itu bukan. Kalau Senin Kemis, kebiasaan. Kemis ya. Jadi perasaan kalau nggak puasa tuh nggak enak. Iya benar. Sehat sekarang Mbak? Alhamdulillah. 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 Punya cucu nggak jadi ya? Kemarin aku punya cucu. Iya pengen punya cucu. Kemarin kan sempat hamil keguguran. Mm-mm. Ini insya Allah doain lagi terus usaha. Tapi sekarang keliling juga, Siapa? Mbak. Aku. Iya. Keliling. Sosial. Usia. Iya dong. Makin banyak yang dibantu. Sekarang kan orang susah, 100.000 aja susah. Sekarang ya parah Pak. Kita tadi kita kasih orang uang berapa gitu, udah seneng banget mereka. Aduh akhirnya bisa bayar kontrakan. Aduh bisa gitu. Ini kaget, mana ini kok bisa bertanimis jadi di manajemennya artis. Dulu kan tenaga ahli Mas Ali. Oh rupanya tenaga ahli DPR sebelumnya. Dulunya tenaga ahli di mana di pas pasangan DPR. Yang cantik pinter di mana tuh? Penyanyi cilik. Arsi. Ada sekarang lagi ini banget baru masuk SD kan. Oh iya. Wah pinter banget ya. Terus dia lagi pusing karena kan bahasa Inggris sekolahnya, tapi sekolah Islam. Nulisnya kan baca udah bisa tapi nulis Inggris dia lagi. Aku kayaknya pusing deh sekolah belum tatap muka katanya. Kenapa? Iya nggak ngerti dia bilang nggak bisa memahaminya lebih susah kan. Iya. Saya suka lihat. Lucu dia. Tinggal di mana? Saya di rumah di Purwakarta dan rumah di Subang. Sekarang banyak kan di Subang, di rumah kelahiran saya. Jadi semenjak Covid itu saya di situ bikin teater musik terbuka. Saya kan seneng gitu-gitu. Oh ini Subang. Subang. Iya, iya. Dari sini 1 jam 45 menit. Iya. Karena lewat tol. Ada apa di Subang Pak? Mana? Yang maksudnya yang bagus yang terkenal. Apa wisata? Wisata teater. Oh teater Subang masuknya? Subang. Oh itu ya kita sering banget ke situ. Iya. Oh itu masuknya Subang ya? Purwakarta, Subang, wilayah beliau. Dulu Purwakarta sama Subang itu satu kabupaten. Kabupaten. Saya lahirnya di Subang, kuliah di Oh. Purwakarta. Jadi HMI dulu Purwakarta. Senior. Ya ke bawah aja ikut-ikut kayak gini. Kok jadi kayak gini gue. Ini hebat bikin YouTube. Sekarang semua tapi lagi bikin YouTube. Sekarang semuanya jadi YouTuber. Iya, karena udah paling enak sih. Maksudnya buat mensosialisasikan banyak hal Biasa. lewat YouTube ya. Hmm. Karena kan TV juga udah mulai orang TV sekarang ke YouTube. Orang udah jarang TV jarang nonton sekarang. TV. bener. Nontonnya YouTube. YouTube keluarga Anang banyak. Alhamdulillah. Mas, kita Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum. Ini kita. Ini saya sering
nonton nih. Iya. Kiai muda, ganteng, terkenal. Aku terakhir lihat beliaunya itu ketemu teman Apa? sekolahnya. Dastar. Kambing. Keren itu keren itu. Wah, ketemu aslinya sekarang. Kacamatanya kemana? Harus Wah. kacamata. Ampun deh. Aku dulu sebenarnya pernah ketemu beliau zamannya Entus. Iya weh. Entus itu kan ngajinya tempat saya. Lah ya. Saya kan dia suka wayangan tempat saya. Iya, saya bener. kebikin, saya terinspirasi ke tempat dia bikin tuh galeri wayang. Galeri Akhirnya wayang. saya bikin galeri wayang Nusantara. Oh. Cocok. Kamu setelah gila gini. Saya sering nonton. Aduh, ini kalimat yang paling keren tuh kan apa tuh? Yes. Pokoknya yang ada kalimat tuh salah milih pengajian. Oh, Apa orang tuh? yang salah pergaulan lebih gampang dinasihati pada Oh salah ya wes manusia. itu. Itu aku sebenarnya awalnya nasihati penggemarnya Atta Halilintar. Oh. Karena rawan banget kaum milenial dimasukin itu. Nah sekarang gimana ya, orang tidak punya basic Ah. pemahaman agama yang baik Betul. sejak kecil kan, Hmm. tiba-tiba punya kesadaran tentang beragama, ketemulah sama guru yang salah, Oh, guru yang salah. sudah, pokoknya dia paling benar deh, surga itu punya dia. Jadi sebenarnya kita itu dengan Pak Deddy itu sama, banyak kesamaan, salah satunya di wawasan kebangsaan. Iya weh, sama. Oh, kebangsaan. Pernah dibully. Wow, kita udah dibully udah udah biasa. Saya pernah dilemparin mobil saya sampai hancur. Waktu zaman kemarin dulu. terakhir dibully ceramah di gereja itu. Aduh. Saya dulu dibully ngebersihin gereja. Kita kemarin terakhir itu trending Twitter pas ceramah di gereja itu kemarin. Iya. Aku kemarin baru doa bersama sama Pak Erlangga, Iya. Sinus Mahid. Ya, saya ikut itunya di Zoom-nya. Itu waktunya makan biang. Ketemu nih orang digoda banyak wanita tapi tidak pernah tergoda di depan kamera. Saya baru ketemu nih. Tidak pernah tergoda di Di depan kamera. Kalau di belakang kamera juga. Loh. Ya namanya juga laki-laki. Sekarang begini loh, tak kasih tahu ya. Ibadah itu disombongkan nggak boleh, Nggak boleh. dipamerkan nggak boleh, apalagi maksiat. Nah iya, orang berbuat baik itu dipamerin nggak boleh. Iya. Mas Anam punya satu istri pamer. Ah, Oh, ini banyak istri nggak pernah dibawa satu. ibadah itu kan nikah itu kan ibadah. Ibadah. Dan ibadah yang paling bagus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Saya kayak gini bikin podcast nih. Apa quote-quote yang paling banyak pasangan aku sama si Tirta. Ya. Iya kan? Itu potongan di TikTok gila. Itu gila. Saya penonton setianya. Weh. Kalau aku lihat Kang Deddy seringnya di itu di Facebook. Facebook. Di Ya. Facebook itu keren itu. Jadi ya apa namanya DPR yang mau bikin turba itu di jalan macam sejak kebiasaan beliau dari bupati dulu kan terbawa Saya sampai tiap sekarang. hari kalau orang reses tuh diatur, saya mah tiap hari reses. tiap hari reses. tiap hari. Gitu. Ini seneng lah. Yang benar begitu, reses yang diatur. Iya. Ya udah yuk, Kan yang terus selesai yuk, kasihan Mas Dedi mulai tadi. Gua tak apa-apa. Aku Santai tak aja. Ya udah podcast Ada dulu ya. aja. Ayo. Aduh, aku minta doanya Kiai. Siap, Doanya nomornya, gemeteran, takut ini, takut salah mau nomornya Pak Deddy. Apa? Nomor. Kasih mungkin nomor saya kan nggak tahu nomor saya. Nomor lupa. Nggak tahu Pak, saking banyaknya. Ketemu temannya sekolah. Jual apa namanya? Pengembala kambing. Iya, sekarang Dastam. Dastam. Nah, nanti kalau mau di DPR latihan sama Pak Deddy. Image DPR, berubah image DPR. Gimana? Ya kan orang kayaknya udah cenderung kalau Enggak DPR. juga lah. Kalau kayak gitu kitanya aja. Tapi kebanyakan ya. Iya, beda aja dong. Kalau bahasa nanti jadi Dia seteranya Pak Deddy sebagai DPR juga beda. beda. Saya mah nggak pernah formal hidupnya. Capek. Kayak ini aja kiai kita. Santai aja itu. Santai, nggak pernah kelihatan kiai. Kan nggak bisa pakai gamis. Nah, Nggak setia usah di depan pakai putih. setia di depan kamera. Iya. Jadi andai kata pun suatu saat kameranya mengetahui, oh, lu wajar emang dia mau begitu kok. Dia juga manusia. kok. Iya manusia. Jadi udah Bahkan ini yang godanya lebih banyak. Ya kan? Karena setannya tingkatannya lebih tinggi, ilmunya lebih tinggi. Setannya lebih alim. Iya lebih alim. Wajar.
Justru kalau tidak tergoda justru saya menjadi aneh. Apakah masih normal sebagai laki-laki atau bukan? Aku baru tahu sekarang. Lo nggak Queen. Diundang ke Subang kan? Iya, saya undang nanti ke tempat saya. Siap. Kasih. Jadi siapin satu rumah, kita tidur di situ. Enak aja ngomong. Ini ngomong begitu Iya, ya. Iya, siapin. Iya. Rumahnya sudah banget. Wah, enak banget. Kampung. Makasih ya Kang. Terima kasih ya. Senang, terima kasih. Nuhun ya. Nuhun. Jalan, Jalan, jalan ya. Nuhun. Assalamualaikum. Salam. Oke. Oke. Nuhun ya.